selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn di minggu ketiga Januari 2025. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya. Capricorn. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi jika dirasa readingan aku selama ini cukup resonate buat kalian semua, oke? Dan di bottom of the deck ada kartu The Fool di sini Capricorn. Apa yang akan terjadi di kehidupannya kamu di minggu ketiga, Capri? Kalau aku lihat gini, di minggu ketiga ini sesungguhnya banyak kelimpahan loh dalam kehidupannya seorang Capricorn, di Empress di sini sehingga nantinya kamu akan bisa berbagi, memberi, membantu orang-orang di sekitarmu. Jadi memberinya nggak hanya sekedar memberi semangat aja tapi bisa memberi uang, memberikan bantuan. Mungkin nanti kamu akan bisa kayak berbagi di panti asuhan gitu ke anak-anak yatim, membantu tetangga-tetangga yang membutuhkan Tapi memang di sini kalau aku lihat kalau soal uang berarti aman, kamu bisa berbagi di sini Mungkin masalah kesehatan yang perlu dijaga Capri, dan hubungan dengan orang-orang tertentu di minggu ketiga ini. Karena kalau aku lihat ada potensi bisa terjadi kalau nggak masalah kesehatan, di sini bisa ada potensi terjadinya konflik atau skandal lah antara kamu dan seseorang Jadi apapun itu di sini kamu harus jaga hubungan dan kondisi kesehatan, jangan sampai drop, jangan sampai kelelahan Dan kalau aku lihat juga di minggu ketiga ini, Capri ini cukup bingung sama sesuatu hal Kayak bingungnya itu bingung yang udah bikin kamu ngestak. Jadi bukan yang bingung biasa atau untuk masalah receh, tidak. Ada suatu masalah yang penting bagi kamu dan ini ngebuat kamu jadi bingung banget mungkin dalam mengambil keputusan. Kalau aku lihat kayak aku harus iyain atau enggak gitu. Aku harus ke kanan atau ke kiri atau harus lurus gitu. Ada hal-hal di minggu ketiga ini yang membuat kamu jadi sulit dalam mengambil keputusan, cukup berat sehingga kamu jadi ngestak di tengah di posisi kamu nggak tahu harus milih yang mana, harus gimana, diiyain atau enggak gitu. Ada hal-hal yang bikin bingung dalam membuat keputusan Hati-hati terhadap potensi konflik, aku bilang tadi, skandal, masalah dengan seseorang. Dan ternyata ini kalau aku lihat bisa jadi hadirnya dari pertemanan yang toksik. Jadi aku bilang tadi, makanya kamu jaga diri Capri, karena di minggu ketiga ini kamu dilingkupi atau dikelilingi oleh orang-orang yang toksik di lingkungannya kamu toksik nih. Orang-orang toksik yang akan bikin kamu jadi marah, kesel sama mereka karena mereka juga sih yang cari-cari masalah sama kamu Tapi baiknya dihindari saja, makanya aku bilang dihindari Dan di minggu ketiga ini juga kalau aku lihat kamu ini sesungguhnya cukup karena Capri ini orangnya cukup logik iya enggak gitu, dan kamu mengungkapkan suatu fakta, realita dengan apa adanya. Terkadang mungkin kalau ngomong memang to the point banget orangnya. Dan di sini kalau aku lihat, kalau ada orang-orang yang kayaknya berani gitu kalau aku lihat di minggu ketiga ini kayak menyinggung kamu atau katakanlah ngetoksikin kamu, di sini kamu tuh kayak gak akan segan-segan gitu loh mengeluarkan kata-kata brilian dan jenius kamu gitu, untuk bukan sekedar menyindir lagi tapi ngomong to the point. Kalau mungkin mereka sangat mengganggu ataupun mereka sangat toksik di sini kayak meluap semua dikeluarkan seperti itu Jadi tahan-tahan emosimu, kendalikan omonganmu, karena kalau aku lihat orang toksik pun kayaknya yang ngetoksikin kamu pun kayaknya bisa sakit hati sama kamu di minggu ketiga ini kalau kamu nggak ngerem omongannya kamu Capri. Karena Capri itu sekali kesel, sebel, marah sama seseorang, itu sekali ngomong nyelekit banget, nyakitin banget. Karena dia jarang ngomong biasanya hal-hal yang nggak enak, marah jarang gitu selalu logik, jarang dia tuh pakai perasaan yang gimana. Maksudnya nggak baperan Capri ini, tapi sekali Capri itu marah, kecewa, udahlah, kata-kata yang tidak pernah kita bayangkan keluar, dan itu akan menusuk hati buat orang-orang tertentu di sini yang bermasalah dengan Capri. Dan di bottom of the deck ada kartu The Fool. Tapi kalau aku lihat apapun itu di minggu ketiga ini akan ada
hal yang baru-baru yang akan hadir ke kamu juga, atau situasi dan kondisinya kamu after konflik dan permasalahan apapun itu akan terbarukan seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Capricorn di minggu ketiga ya, Januari 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya akan ada suatu win-win solution atas permasalahannya kamu di minggu ketiga ini. Oke, masalah hadir, ternyata solusinya juga ada ya. Tenang Capri ya. Jadi jangan pakai marah dan emosi ya. Lalu yang kedua nih, akan ada suatu klimaks yang diraih di minggu ketiga ini atas permasalahannya kamu. Apakah nanti emosi kamu udah mencapai klimaks, udah gedek banget, kesel banget, itu bisa. Intinya sih masalahnya juga bakalan selesai ketika kamu memang udah di puncaknya ya, dalam menahan rasa yang ada selama ini ya, kekesalan terhadap seseorang ya, kemarahan. Selanjutnya yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan di minggu ketiga ini coba untuk banyak-banyak menyerahkan diri kepada semesta, pada Tuhan, pada yang di atas gitu ya. Jadi apapun itu hidup kamu, permasalahannya kamu, serahkan aja sama Tuhan, sama yang di atas. Kayak Tuhan yang kasih masalah, kembalikan lagi kepada Tuhan, minta solusinya, minta pencerahannya, seperti itu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Capri di minggu ketiga ada apa aja? Sebenarnya bisa dari kedua belas zodiak. Cuma energi paling kuat datangnya dari Aries ya dan Libra, teman-teman. Dua itu saja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Capricorn.